Dari sudut kota yang penuh cerita, Epic Jogja berbagi di tiap suasana. Review kuliner, wisata budaya Jogja yang luar biasa. Epic Jogja selalu ada untukmu yang rindu Jogja. Kuliner, wisata budaya Jogja kotamu kami bangga. Wes? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Epic semuanya. Halo dulur Epic, kembali lagi di channel Epic Jogja. Kali ini kita akan mengunjungi Museum Wahana Rata yang terkenal dengan koleksi kereta keratonnya. Untuk harga tiketnya sendiri tergolong murah lur. Hanya perlu merogoh sekitar 20.000 untuk orang dewasa dan 15.000 untuk anak di bawah 13 tahun. Untuk tamu internasional berada di kisaran 30.000 untuk orang dewasa dan 25.000 untuk anak di bawah 13 tahun. Di sini kita sudah membeli tiket yang berbentuk gelang yang langsung dipasangkan di lengannya dulur. Nah, kita akan dipandu oleh Mbak Stefani nih. Mau tahu kan apa aja nih transportasi yang digunakan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat? Tonton videonya sampai habis lur. Dari informasi Kak Stefani, awalnya museum ini dibangun pada tahun 1855 oleh Sultan Hamengkubuwono VI sebagai kandang kuda dan gudang kereta. Tapi sejak 1985, museum ini dibuka untuk umum dan baru saja direnovasi pada tahun 2022. Yuk kita jelajahi isi museumnya. Loh, kok di dalam museum ada kuda? Tenang lur, ini adalah replika kuda kendaraan Sultan dengan total 3 kuda yang ukurannya sama dengan aslinya. Ada kuda penarik kereta, Wisnukara, dan Kyai Durmosari yang merupakan tunggangan keraton pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Di ruangan ini juga terdapat beberapa perlengkapan berkuda asli yang telah digunakan pada kesultanan terdahulu. Kemudian, Kak Stefani mengajak kita ke ruangan sebelahnya. Ruangan ini berisi berbagai macam barang bersejarah seperti payung Sri Sultan beserta keluarga kerajaan, tandu yang digunakan putra-putri Sultan ketika menikah, dan pakaian adat abdi dalem untuk keperluan sumatoli atau perawat kuda, kusir, dan asisten kusir. Dan yang ini adalah laboratorium konservasi, tempat perawatan kereta. Kebetulan yang berada di ruang konservasi ini adalah aksesoris dari kereta Kyai Garuda Yaksa. Kereta Garuda Yaksa atau kereta kencana sendiri merupakan sebuah kereta megah sepanjang 3,5 meter. Kereta ini memiliki hiasan emas bak mahkota di atasnya dan hanya digunakan saat penobatan Sri Sultan. Sekarang kita lihat bagian utama museum, koleksi kereta kerajaan. Di sini ada 23 kereta, masing-masing memiliki cerita yang unik. Yuk kita bahas satu persatu. Gus nomor 10. Dibuat di Belanda pada tahun 1870, kereta ini digunakan untuk pelantikan Sultan, ditarik oleh 4 kuda. Kyai Puspakamani. Kyai Puspakamani dibuat di Belanda pada tahun 1900. Kereta ini digunakan untuk mengiringi kirap penobatan. Kyai Kutokoharjo. Kyai Kutokoharjo merupakan kereta buatan Jerman pada tahun 1900 dan juga mampu menampung 2 orang serta ditarik oleh 2 kuda. Gus Gading dibuat di Semarang pada tahun 1900. Kereta ini punya fungsi yang serupa dengan Kutokoharjo. Kyai Pemadam. Kyai Pemadam adalah kereta kecil untuk pemadam kebakaran di masa lalu. Walau kecil, kereta ini sangat berat dan juga tidak ditarik oleh kuda, melainkan tenaga manusia. Kapulitin. Kapulitin adalah kereta kecil untuk putra-putri Sultan jalan-jalan. Kereta ini dihiasi oleh tulisan aksara Jawa. Coba nih dulur, yang bisa baca aksara Jawa kutantang, tulis artinya di kolom komentar. Bakalan kereta. Bakalan kereta merupakan rancangan atau rangka kereta. Rangka ini dibuat pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8. Landower.
ada 4 kereta dengan nama yang sama, yaitu kereta Landauer. Tapi ada 3 variasi yang berbeda, yaitu Landauer Wisman, Landauer Surabaya, dan Landauer Ngabean. Kereta-kereta ini merupakan buatan Belanda pada tahun 1900-an, digunakan untuk perjalanan keluarga sultan dengan perbedaan kecil pada desain dan warna. Kiai Notopuro. Kiai Notopuro merupakan kereta buatan Belanda pada tahun 1870 yang digunakan oleh Panglima Perang Kerajaan. Kiai Roto Biru. Kiai Roto Biru adalah kereta dinas para Panglima Perang Kerajaan, dibuat di Belanda pada tahun 1901 sebagai kendaraan dinas Panglima Kerajaan. Kereta ini berwarna biru sesuai dengan namanya, Kiai Roto Biru. Kiai Rejo Pawoko. Kiai Rejo Pawoko digunakan oleh keluarga sultan dan pernah dipinjam oleh Kadipaten Pakualaman untuk penobatan Pakualam ke-10. Kiai Bedoyo Pemili. Kiai Bedoyo Pemili dibuat di Semarang pada tahun 1921. Kereta ini membawa 16 penari muda berusia 10 sampai 13 tahun. Kiai Mandar Juala. Kiai Mandar Juala merupakan kereta peninggalan Sultan Hamengkubuwono III. Pernah digunakan Pangeran Diponegoro saat penobatan Sultan Hamengkubuwono V. Kanjeng Nyai Jimat. Kanjeng Nyai Jimat merupakan kereta tertua di museum ini. Hadiah dari Gubernur Jenderal Jacob Mossel dengan ornamen khas berupa patung putri yang terlihat menyangga pijakan. Namun maaf lur, kereta ini tidak boleh direkam tanpa persetujuan pihak keraton. Jadi, dulur bisa cek bentuk kereta ini dari sumber terpercaya di internet. Kiai Roto Praloyo. Kiai Roto Praloyo merupakan kereta jenazah buatan lokal yang digunakan untuk membawa jenazah Sultan ke-8 dan ke-9 ke makam Imogiri. Digunakan untuk membawa jenazah sultan dan kerabat kerajaan dalam prosesi pemakaman. Kiai Jongwiat. Kiai Jongjiwat adalah kereta perang buatan Belanda pada tahun 1880, digunakan oleh Manggalayuda saat bertempur. Kereta ini bisa ditarik hingga 6 kuda dan juga digunakan oleh putri sultan pada pernikahannya. Kiai Wimonoputro. Kiai Wimonoputro adalah kereta untuk penobatan putra mahkota, dibuat oleh Belanda dan terakhir kali digunakan oleh Sri Sultan pada pernikahan Putri Sultan pada tahun 2013. Kiai Jaladra dan Kiai Manik Retno. Kiai Jaladra dan Kiai Manik Retno merupakan kereta yang dibuat di Belanda dengan tujuan untuk kereta wisata atau perjalanan santai sultan. Kiai Harsunobo. Kiai Harsunobo dibuat pada tahun 1860. Kereta ini digunakan untuk menonton pacuan kuda. Kiai Jatayu. Kiai Jatayu merupakan kereta buatan lokal tahun 19-an, digunakan oleh sultan beserta kerabat untuk penerangan cahayanya sendiri menggunakan aki. Kereta ini juga unik dari yang lain karena tidak ada bangku untuk kusir. Jadi, kusir berada di atas kuda yang paling depan dan hanya ada satu kusir. Di area utama museum ini juga ada beberapa penjelasan upacara adat seperti tedak loji, yaitu kunjungan sultan kepada gedung residen atau pemerintahan, dan juga jamasan yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Suro yang merupakan ritual pembersihan kereta-kereta. Jadi, itu tadi koleksi luar biasa dari Museum Kereta Keraton. Setiap kereta mempunyai cerita, sejarah, dan keunikannya sendiri. Kalau mampir ke Yogyakarta, bisa nih jadi tempat wisata yang dulur kunjungi. Untuk dulur yang memiliki rekomendasi tempat wisata di daerah sekitar dulur, bisa nih tinggalkan jejak kalian di kolom komentar agar bisa Epic Jogja Review. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman kalian agar view kita bertambah lur. Sampai berjumpa di petualangan kita yang berikutnya.